Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Pegawai Histeria akan membahas beberapa cerita horor yang pernah dialami pendaki gunung. Seperti yang kita tahu, Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang sangat indah. Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Namun, seperti yang kita pahami bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat favorit makhluk-makhluk astral. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi memang hal-hal seperti ini selalu dipercaya pendaki dan penduduk sekitarnya. Nah, berikut ini adalah beberapa cerita horor dari pendaki gunung Indonesia. Yang pertama, Gunung Semeru. Gunung Semeru ada di antara dua kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini menjadi gunung tertinggi di Jawa. Semeru juga tidak sedikit menelan korban. Nah, berikut ini adalah cerita perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini yang akan membuat kalian merinding. Langsung masuk ke ceritanya. Hari itu, kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam dari Madiun. Persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini nih. Dengan mudah mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat dengan puncak. Namun karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berkemah. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun, tidak lama saat tengah malam tiba, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu. Tidak berapa lama dia kehilangan bayangan wanita itu. Panik dong. Dia langsung bergegas kembali ke kemah untuk membangunkan teman-temannya. Woi, bangun woi. Kayak gitulah kira-kira. Teman-temannya yang kaget dengan ceritanya pun bergegas mencari pendaki wanita tersebut. Dengan keadaan gelap mereka tak dapat melihat apa-apa. Teriakan mereka pun percuma. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya pada pagi hari. Pagi menjelang, mereka sudah selesai beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari wanita tersebut. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu. Dengan penuh rasa penasaran, akhirnya mereka menuruni jurang. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke tim SAR. Tim SAR yang langsung mendatangi dan meninjau kondisi, mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun tertunduk lemas setelah mendengar penjelasan dari tim SAR tersebut. Serem. Lanjut dari cerita yang kedua nih, dari Gunung Salak. Gunung ini berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak punya banyak kisah mistis yang masih belum terpecahkan. Di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada tahun 2007 silam, 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2000 meter ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke arahnya. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya,
kau lihat nggak ada tangan yang lambain-lambain aku tadi? Temennya hanya berkata, ya udahlah biarin aja, kayak gitu. Jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang sangat tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka, di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara, berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara tersebut. Namun tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tendanya lagi dan terlelap berkat lantunan doa yang sudah mengusir pasukan tersebut. Selanjutnya cerita dari Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ada di antara 3 kabupaten yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun kumpulan mahasiswa pecinta alam ini tidak menggubris. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan personil mereka bertambah 1 orang. Pendaki wanita yang punya indera keenam atau indigo lah kali ya, menyadari hal itu. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah hilang. Mereka pun beristirahat bersama, tapi penampakan tak mengenakan mengusik mereka. Pocong muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. 4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki wanita yang punya indera keenam atau anak indigo itulah. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur sudah bisa sampai di puncak. Selesai berdoa, pocong tersebut pun hilang. Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun nih. Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu, cewek indigo itu, melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat penjaga dan sosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Mereka pun langsung bergegas untuk menuruni gunung. Nah, itu dia beberapa cerita horor yang pernah dialami oleh para pendaki di Indonesia. Buat kalian para pecinta alam atau yang suka mendaki gunung, tetap hati-hati dan waspada, dan tetap mematuhi segala peraturan yang ada. Dan jangan lupa berdoa. Sekian dulu dari Pegawai Histeria, semoga kalian terhibur dengan cerita-cerita kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih sudah menonton.